Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ustazah. Kami ingin mewawancarai Ustazah tentang topik pembicaraan. Yang pertama, pengaruh orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan siswa. Dan yang kedua, faktor penghambat dan pendukung pendidikan siswa. Pertanyaan yang pertama, kapan Ustazah diangkat menjadi kepala madrasah di MTS Negeri 1 Flores Timur? Menjadi kepala madrasah di MTS Negeri 1 Flores Timur dari 2017 bulan 1 tanggal 5. Lagi 2 bulan baru 4 tahun. Bisa diceritakan sedikit pengalaman Ustazah menjadi kepala di MTS Negeri 1 Flores Timur? Baik, menjadi kepala atau menjadi pimpinan di MTS Negeri 1 Flores Timur itu ada enaknya, ada pahitnya. Enaknya yaitu hampir sebagian besar guru pegawai pada MTS Negeri 1 Flores Timur itu semangat bekerjanya sangat tinggi. Pahitnya ada 1-2 guru pegawai yang motivasi kerjanya masih rendah. Itu yang membuat pahit, karena sudah diberikan motivasi, didorong, tapi perubahannya masih agak lambat. Itu yang merupakan pahit bagi seorang. Apa tugas utama Ustazah menjadi kepala madrasah di MTS Negeri 1 Flores Timur? Sudah, Ibu. Oke. Tugas utama menjadi kepala madrasah yang pertama adalah edukator. Itu kemampuan bagaimana membina guru dan pegawai. Yang kedua, sebagai manajer. Sebagai manajer, bagaimana kemampuan mengatur dan menyusun. Yang ketiga, sebagai administrator. Bagaimana mengolah administrasi. Yang keempat itu sebagai supervisor. Itu kemampuan untuk menilai guru dan pegawai. Yang berikutnya adalah leadership. Bagaimana kemampuan untuk memimpin. Berikutnya adalah inovator. Itu kemampuan seorang kepala madrasah. Dia mampu menemukan ide-ide untuk pengembangan madrasah. Yang terakhir adalah motivator. Bagaimana kemampuan seorang kepala madrasah memberikan motivasi, dukungan, dorongan terhadap guru dan pegawai. Ya. Hal yang paling berkesan yang dirasakan Ustazah selama menjadi kepala di MTS Negeri 1 Flores Timur? Hal yang paling terkesan sebagai seorang kepala madrasah adalah pagi-pagi datang di madrasah ini di MTS Negeri 1 Flores Timur, melihat siswa-siswi, guru, pegawai begitu bersemangat, tersenyum untuk siap bekerja dan belajar bagi siswa-siswi. Ini hal yang sangat berkesan. Rasa bahagia, bangga apabila melihat suasana seperti ini.
Bagaimana penilaian Ustazah terhadap guru sebagai pendidik di MTS Negeri 1 Flores Timur? Menilai guru pada MTS Negeri 1 Flores Timur, guru-guru di MTS Negeri 1 Flores Timur ini semangatnya sudah luar biasa, inovasi dan kreatifnya juga sudah luar biasa. Mudah-mudahan mereka tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi. Siapakah yang memberikan kebijakan atau keputusan siswa yang bermasalah yang orang tuanya bekerja di luar negeri dengan kasus yang berat sehingga harus dikeluarkan dari sekolah? Keputusan itu bukan keputusan dari seorang pimpinan, tapi keputusan itu keputusan bersama, keputusan berdasarkan rapat bersama yang sudah melalui mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan di MTS Negeri 1 Flores Timur. Faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Ustazah dalam menangani masalah siswa yang orang tuanya bekerja di luar negeri atau bukan? Faktor penghambat adalah masih kurang kerjasama antara keluarga dengan pihak madrasah. Itu masih sangat kurang. Jadi kerjasamanya belum terlalu manis. Bagaimana peran kepala sekolah dalam menangani siswa yang bermasalah yang orang tuanya bekerja di luar negeri? Peran kepala madrasah, dia berperan itu melalui mekanismenya. Jadi peran yang pertama itu harus di wali kelas. Wali kelas punya peranan untuk mengatasi masalah. Tetapi kalau wali kelasnya belum mampu menyelesaikan, maka masalahnya itu akan diserahkan kepada BP atau BK. Jika masalahnya itu juga belum tuntas, maka masalahnya itu akan diserahkan kepada wakah kesiswaan. Kepada wakah juga belum tuntas persoalannya, maka pimpinan akan mengambil alih dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, yaitu pimpinan turun langsung ke rumah atau visit home, bicara dari hati ke hati dengan keluarga, sehingga bisa mencairkan suasana, sehingga bisa mengatasi persoalan yang ada ini. Bagaimana respon Ustazah terhadap guru yang mengklaim tentang sikap yang membedakan antara siswa yang bermasalah yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri dan bukan? Ya, memang Ustazah harus membedakan bahwa perhatian yang lebih kita utamakan kepada anak yang bermasalah itu yang orang tuanya bekerja di luar negeri, karena mereka kehilangan kasih sayang. Maka kita dari pihak madrasah, terkhususnya MTS Negeri 1 Flores Timur ini, harus betul-betul berperan aktif untuk memperhatikan anak ini, memberikan kasih sayang, karena mereka sudah kehilangan kasih sayang. Kalau anak yang bermasalah, yang orang tuanya ada dengan mereka, itu memang mereka akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka kita lebih memperhatikan, lebih
memberi perhatian khusus kepada anak yang ditinggal orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Motivasi apa yang Ustazah sampaikan kepada siswa yang orang tuanya bekerja di luar negeri? Motivasi yang Ustazah berikan kepada siswa-siswi yang orang tuanya bekerja di luar negeri adalah memberikan nasihat kepada mereka bahwa mereka itu harus belajar dengan rajin, sekolah dengan rajin, dan juga harus rajin beribadah. Karena demi masa depan mereka, orang tua itu rela sampai bekerja di luar negeri. Itu yang mereka harus pikirkan. Dan supaya orang tua mereka itu bahagia, bangga, maka mereka harus betul-betul melakukan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadi anak yang saleh dan salehah ya harus rajin ibadah, rajin belajar, semangat ke sekolah. Berapa banyak siswa yang ditanggung biaya pendidikannya selama Ustazah menjabat menjadi kepala di MTS Negeri 1 Flores Timur? Iya, jadi di MTS Negeri 1 Flores Timur ini kita ada namanya uang komite yang kita namakan dengan regis, yaitu tiap semester 210. Tetapi memang kadang agak susah juga siswa untuk membayar, sehingga kalau melihat siswa itu agak susah membayar, kita mulai mencari informasi latar belakangnya seperti apa, kenapa sampai terjadi begini. Dan memang juga ada terjadi pada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri. Itu memang ada faktor penghambat juga untuk mereka membayar regis, sehingga Ustazah yang mengambil alih. Jadi jumlahnya itu ada yang sampai 7, ada 10, ada 11, ya tiap tahun ya Ustazah melakukan seperti itu, bantu untuk membayar uang komite atau uang regis. Apa pesan dan kesan Ustazah selama menjadi kepala di MTS Negeri 1 Flores Timur? Ya, pesan Ustazah sebagai kepala MTS Negeri 1 Flores Timur, pesannya untuk semua keluarga besar MTS Negeri 1 Flores Timur untuk tetap menjaga nama baik madrasah dan juga mempunyai motivasi mendorong siswa-siswi untuk belajar lebih rajin dan menuju ke impian atau harapan siswa menjadi siswa yang harus sukses. Dan salah satu hal yang sangat penting adalah menuju ke impian besar kita, yaitu menuju madrasah yang hebat dan martabat. Itu yang harus kita gapai. MTS Negeri 1 Flores Timur harus menggapai itu. Kesan Ustazah bahwa kerjasama yang sudah terjalin dengan baik ini harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan lagi sehingga kita mampu menuju ke impian yang tadi, yaitu madrasah hebat bermartabat itu. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang Ustazah sampaikan, informasi atau hal-hal penting yang Ustazah sampaikan. Saya kembalikan ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah Ustazah berikan dan Ustazah jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.